Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua, Dwi Satria Pamungkas di channel Sinolab. Dan kali ini gua mau ngelanjutin video Premiere Lesson part yang keempat, yaitu add text, nambahin teks ke Adobe Premiere Pro, dan juga bagian yang paling menarik adalah ngatur keyframe. Nah, yang pertama-tama kalian bisa aja buka dulu software Adobe Premiere Pro-nya dan kalian masukin video yang mau kalian kasih teks. Misalkan di sini gue udah masukin video CS Go, gue main CS. Video udah lama banget, gue pakai aja. Nah, udah kayak gini. Kalian kan posisi awal kayak gini nih. Nah, kalian ke grafik dan kalian new layer dan add text. Ini ada teks di kanan. Kalian pencet aja teksnya. Nah, dan ini kalian udah nge-add teks, layer teks kayak gini di atas videonya ini bakal muncul. Ini adalah teks kalian dan ini teks ini nggak akan muncul di project panel. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa buat customisasi teksnya. Kalian bisa ke sini, ke source panel dan pilih effect control. Kalau udah, kalian bisa buka bagian ini, menu teks. Di sini kalian bisa ubah fontnya, bisa ubah ukuran teksnya, dan kalian bisa ngatur-ngatur semua customisasi buat si teksnya. Kalian bisa ulik aja ini kayak ini italic dan ini all caps dan lain-lain. Kalian bisa ulik aja sesuka kalian, style kalian kayak gimana, kalian bisa nyeting di sini. Oh ya, tadi gue lupa, ini cara mindahinnya. Misalkan nih di videonya kita mau mindahin teksnya, itu gampang. Caranya kalian pencet dulu ini selection tool, dan kalian arahin ke sini, ke teksnya yang di video ya. Terus kalian geser aja, klik kiri terus geser buat nempatin si teksnya. Nah, oke. Kita balik lagi ke source, ke effect control maksudnya. Di effect control di sini kalian bisa ngatur warna, stroke. Ini warna, ini fill itu warna dari teksnya, stroke itu warna garis teksnya, background itu buat latar belakangnya. Ini gue tebel. Nah, ini ada opacity. Opacity ini tingkat transparansi dari si backgroundnya. Gue ganti luarnya deh biar jelas. Nah, ini kalian bisa lihat di kanan. Background itu di belakang teksnya, itu background. Bakal ngasih background. Dan ini shadow juga sama settingnya kurang lebih. Dan ini posisi dari si shadownya. Ini ketebalannya. Kalian bisa klik aja ini. Ini adalah bayangan shadow. Makin ke kanan makin jelas, dan makin ke kiri makin nggak ada shadownya. Jadi percuma kalau kalian checklist shadownya, terus ininya 0, percuma nggak akan keluar. Selanjutnya ada transform. Nah, kalian pasti bingung kan? Ini ada transform di teks, dan kalau kita ke atas lagi, di sini tuh ada position juga. Ini ada position, dan di teksnya ini ada di bagian transform juga ada position. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau yang di bagian teks yang ini, position ini adalah posisi si bagian teksnya. Jadi menu teksnya. Kalau kalian ngubah di sini, yang di sini itu, yang di vector motion itu nggak akan berubah. Kalau kalian ngubah di sini, si yang di teks menunya itu juga nggak akan berubah. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman yang ngebedain itu adalah kalian nyetingnya di mana. Jadi nggak ada yang beda. Kalian mau nyeting di sininya, di vector motionnya, atau di text layernya, text menu maksudnya, text menu. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman gue lebih suka di text menunya karena gue bakal butuh ini posisi default, yaitu di tengah kayak gini. Nah, ini posisi default, ini adalah angkanya. Gue nggak pernah mainin ini kalau buat teks, gue pakai yang di menu teksnya. Jadi nanti kalau gue misalkan mau naruh teks di tengah, gue bisa lihat aja nyontek ke sini, defaultnya 640 360.
Oke, itu aja untuk bagian teksnya. Sekarang kita lanjut ke mainin keyframe. Keyframe itu, oh bentar. Gua ilustrasin dulu. Keyframe itu adalah kayak putaran volume yang suka ada di mobil tuh, putaran volume. Nah, keyframe itu adalah putaran volume kayak gitu. Misalkan dari yang kiri volumenya di bawah, terus kalian keyframe yang kedua yang di kanan itu volumenya bakal tinggi. Jadi itu buat ngatur opsi-opsi yang ada di sini. Misalkan ini kayak gini position, kita coba ya, kita add ini di teksnya, di bagian teksnya. Gua add di teksnya. Ini keyframe. Untuk nge-add keyframe, kalian pencet yang gambar jam ini. Oke. Ini kalian udah klik dan keyframe bakal muncul di sini. Nah, di keyframe ini, di keyframe pertama, kan kita ini mau ngegerakin posisinya. Di keyframe pertama ini, posisinya default. Oke, gua nggak ngubah angka-angka yang di sini. Ini masih default. Dan gua pingin misalkan di sini, di menit, jangan jauh-jauh deh. Di sini misalkan. Di menit ini, gua mau gerakin si teksnya, jadi nggak di tengah. Gua ini gerakin ke kanan, gua tambahin misalkan 800 aja deh. Nah, otomatis di sini bakal muncul keyframe baru. Nah, ini tuh ibarat tuas yang tadi gue bilang. Bukan tuas sih, putaran volume. Yang ini adalah 640, ininya posisinya yang ini 800. Dan ini bakal gerak. Kalian lihat angkanya ini di sini. Lihat angkanya dulu di sini. Nah, dari 640 bakal gerak ke 800. Dan di video juga si teksnya itu gerak ke kanan. Dari kiri ke kanan. Karena gue udah nyeting dari kiri ke kanan tadi kan. Nah, itu keyframe, itu contoh keyframe. Oke, kita coba lagi di misalkan bagian scale. Scale ini adalah zoom in zoom out video. Kalau kalian misalkan bingung, ini buat apa ya, itu buat apa, rotation buat apa misalkan, kalian bisa aja ulik-ulik dulu. Kalian bisa klik kiri, tekan kanan kiriin, ini buat apa, ini buat apa. Jadi kalian bakal tahu sendiri. Gak usah nyari apa-apa dikit-dikit Google nya. Gak gitu. Jadi kalian bisa nyari sendiri. Misalkan ini rotation, ini kan rotasi. Nah, ini si teksnya muter-muter gini. Terus anchor point tuh apa? Kalian bisa ulik-ulik aja. Jangan apa-apa lihat Google, kalian cari dulu sendiri, kalian ulik dulu sendiri. Baru kalau udah mentok, kalian boleh searching di Google. Nah, sekarang gue mau cobain keyframein si scale-nya. Misalkan teksnya segede gini. Ini tuh ukuran 100, oke. Segede gini itu ukuran 100. Ntar gue gede dulu. Nah, kalian misalkan pengen bikin teksnya jadi gede dari kecil. Nah, gue taruh sini deh. Gue pencet. Dan misalkan sebelum teksnya ngegeser, gue pengen gedein dulu. Nah, ini kan 100 nih yang keyframe 1. Gue pengen gedein si teksnya jadi 150. Nah, kita lihat. Jadi ya bakal ngegedein kayak gitu. Nah, itu keyframe. Sebenarnya asik banget kalau kalian udah ngerti banget mainin keyframe. Sebenarnya banyak-banyak belajar aja, dan juga jangan lupa kalian nyoba-nyoba yang lain kayak rotation, kalian coba keyframein, dan yang lain-lainnya seperti opacity. Opacity ini transparansi ya. Nah, kalau kalian 0 hilang. Kalau kalian ke kanan 100 itu jadi ada. Biasanya kalian kalau mau bikin fade in atau fade out video tapi manual, kalian ngatur opacity-nya pakai keyframe. Nah, itu opacity. Nah, terus kalau misalkan kalian nih baru mau main keyframe, terus kalian kayak tadi gue nih buka opacity, si jamnya udah biru kayak gini. Ini tandanya udah ada keyframe yang main. Jadi udah ada keyframe kayak gini nih di si bagian opacity-nya. Caranya ngilangin keyframe-nya gimana? Gampang. Caranya kalian klik aja gambar jamnya, dan ini akan ngilangin si keyframe yang kayak gini.
Oke, nih gue contohin, ini scale kan ada keyframe-nya, dan gue pencet yang gambar jam. Nah, this section will delete existing keyframe. Ini bakal nge-delete keyframe-nya. Gue pencet OK aja. Nah, si keyframe-nya ini bakal hilang, dan kalian gak akan ngelihat lagi scale yang tadi yang jadi gede itu, nggak akan, karena udah gue hilangin juga. Gue delete dulu. Nah, begitulah cara main keyframe. Gampang-gampang susah sebenarnya, tapi ini bagian yang seru, bagian kalau kalian suka motion, kalian penting buat belajar keyframe ini, karena ini bener-bener dibutuhin. Dan jangan males-males ngulik kalau mainin keyframe. Dan bonus ini terakhir, gue mau ngasih tahu caranya biar smooth, biar pergerakan dari satu keyframe ke keyframe lain itu smooth. Nah, di sini gue bakal pakai teksnya aja. Gue bikin keyframe dulu. Gue pindahin misalkan ke 700 deh. Nah, gue zoom in dulu. Nah, kalau kalian udah bikin keyframe kayak gini, kalian pengen gerakannya smooth gitu ya. Jangan position deh, gue scale aja deh. Gue bikin di scale aja. Misalkan dari 0, dari nggak ada teks, jadi teksnya muncul, oke? Nah, dari 0 ini, gue nolin dulu si nomornya yang bagian scale, terus gue pencet keyframe. Dan ini bakal mulai dari 0, terus gue gerakin ke kanan, gue jadiin 100. Nah, kalau biasa gini, belum gue ease in, ease out, itu gerakannya bakal kayak gini. Nah, bisa kalian lihat kan? Nah, gerakannya kayak gitu kan, masih kaku. Tapi cara nge-smoothinnya itu gampang. Kalian klik aja keyframe di sini. Yang bagian kiri, ingat, bagian kiri ini adalah keyframe masukan, tapi kita pilih nanti bagian yang out. Caranya klik kanan. Nah, ini ada ease in dan ease out. Ingat, yang paling kiri kalian pilih yang ease out. Nah, si gambar keyframe ya yang belah ketupat jadi gambar jam pasir kayak gini. Berarti ini udah kalian kasih ease in, kalau nggak ease out. Nah, yang ini kan tadi udah ease out nih. Dan yang kanan kalian kasih ease in. Jadi kebalikannya, yang masuk itu pakai ease out, yang keluarnya ini pakai ease in. Jadi bakal kayak gimana? Kita lihat. Bakal lebih smooth sebenarnya sih. Bentar ya. Gua matiin dulu deh videonya. Bakal makin smooth. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kenapa kok masih agak kaku? Keyframe itu kalian kejauhan. Kalian bisa deketin aja keyframe dan boom. Jadilah sesmooth itu. Kalau kalian suka lihat efek-efek di videonya Milia, teksnya itu kan kayak yang mantul gitu, mantul tapi gerakannya cepat dan smooth gitu. Nah, salah satunya caranya kayak gini. Kalau nggak pakai ease in ease out tuh kayak gini. Nah, ini kaku kan? Ini kaku banget. Jadi kayak nggak ada berimpact gitu. Nggak ada impactnya. Dan gue kasih ini. Ya, beda. Kelihatan jelas. Nah, itulah trik rahasia pakai keyframe biar smooth animasinya, motionnya itu biar smooth. Itu kalian jangan lupa ease in dan ease out. Oke, tadi gue udah ngejelasin caranya nambahin teks ke Adobe Premiere Pro dan juga cara pakai keyframe yang dasar, oke? Itu baru yang teknik yang dasarnya aja. Untuk kelanjutannya kalian bisa cari aja video-video yang lain atau nanti gue bakal bikin buat yang bagian khusus buat keyframe ya. Dan keyframe ini bisa dipakai di yang kayak tadi selain position, scale, dan juga opacity, kalian bisa pakai di yang lainnya kayak di color grading ataupun volume audio kalian. Nah, bisa fade out atau fade in. Oke, segitu aja video kali ini. Makasih yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like-nya. Sangat membantu banget buat gua. And see you in the next video. Bye-bye.